Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, saya Irsyad Ismail 10202250003 SI 4901 dari Fakultas Rekayasa Industri S1 Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang sebuah bab yang menurut saya penting untuk kita ketahui bersama. Yang pertama tentang makna dari sunnah Rasulullah SAW. Tapi sebelum pembahasan kali ini, alangkah baiknya saya menjelaskan tentang latar belakang dari sunnah Rasulullah itu, bagaimana dia bisa ada, apa itu sunnahnya, dan lain-lain. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan utusan Allah kepada umat manusia sebagai nabi terakhir dari seluruh nabi-nabi sebelumnya. Tentu saja mereka diutus untuk menyampaikan kebenaran dan meluruskan manusia ke jalan yang benar, membawa manusia dari kegelapannya dosa ke cahaya iman yang terang benderang. Selama kehidupan beliau, Nabi Muhammad SAW banyak menjelaskan kepada umat manusia kebenaran agama Islam ini dan mengajarkan kita syariat-syariat agamanya yang belum manusia ketahui sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad SAW ini menjelaskan kepada umat manusia melalui sabdanya, melalui perbuatannya, bahkan melalui akhlaknya, yang bisa kita sebut itu adalah sunnah. Itulah sunnah Nabi. Semua apa yang dilakukan Nabi, dari perkataannya, perbuatannya, dan akhlak Nabi, itu kita bisa sebut sunnah. Jadi Masya Allah, sangat banyak sekali sunnah yang Nabi sampaikan kepada umat manusia untuk menjelaskan agama ini, sehingga manusia bisa menjalankan agama Islam ini dengan benar sesuai ketentuan yang Allah inginkan, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu menyuruh kita untuk berpegang teguh pada sunnahnya dan kepada penerus setelahnya. Dia menyuruh kita untuk memegang bahasanya. Jadi untuk memegang sunnah ini dengan sangat kuat, seperti menggigitnya dengan gigi geraham kalian. Dalam sabdanya beliau berkata, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, abdu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Yang artinya, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Dan berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Khulafa'ur rasyidin ini ada 4. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, itu adalah khulafa'ur rasyidin yang 4. Addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Di sini kita harus memegang sunnah dengan kuat, karena sunnah itu penting untuk agama kita. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhkanlah dari kalian perbuatan yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jadi seluruh yang baru itu adalah bid'ah di dalam agama Islam. Dan kulla bid'atin dhalalah. Jadi bid'ah itu dhalal, yaitu sesat. Jadi semua apa yang baru kalian kerjakan di agama Islam yang tidak ada ketentuan dari Nabi, yang tidak ada diajarkan oleh Nabi, itu adalah bid'ah yang hukumnya haram, dosa besar. Seperti contohnya kalian sholat 5 waktu dalam sholat zuhur, itu adalah bid'ah. Dalam hadis tersebut menerangkan bahwa sunnah yang harus kita ikuti tidak hanya sunnah Nabi, tapi sunnah yang disampaikan oleh para penerusnya, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sahabat Nabi yang kita sebut sunnah sahabat-sahabat itu seperti ijtihadnya juga, ijtihad seperti pendapat para sahabat. Kita boleh mempercayainya, karena kita boleh mempercayainya karena sahabat Nabi itu adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mungkin berbohong atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
sahabat itu tidak akan berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Mereka itu sangat dekat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga disebut sahabat, yang disebutkan dalam Al-Quran beberapa sahabat itu. Nah, jadi di sini sunnah itu kita bisa mengerjakannya kapanpun, dimanapun, karena sunnah itu juga banyak. Dan jika kita mengerjakan sunnah itu, kita akan mendapat pahala insya Allah jika kalian dengan tulus mengerjakannya. Dan jika tidak mengerjakannya, kalian tidak akan mendapatkan dosa ataupun pahala. Nah, jadi kesimpulannya, sunnah Nabi ini adalah semua perbuatan yang pernah Nabi lakukan, semua perkataan dan sabda yang pernah Nabi ucapkan, dan bahkan akhlak beliau yang beliau sampaikan kepada kita agar kita bisa terus beribadah kepada Allah dengan agama Islam dengan cara yang benar. Dan jika kita lakukan, kita akan dapat pahala, dan jika kita tinggalkan, tidak akan dapat dosa ataupun pahala juga. Jadi sekian saja di pembahasan saya kali ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata dan kekurangan dalam berkata atau kesalahan dalam menjelaskan bab ini, tema ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau jika saya salah itu dari saya sendiri, dan jika itu benar itu di tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.